Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau biasanya kita memulai kajian dengan membacakan Al-Fatihah kepada para penulis buku yang ingin kita kaji, saya rasa sekarang tidak perlu. Kenapa? Karena penulisnya Kenapa? bukan Islam. Ya, Ya, tapi tidak apa-apa lah kalau kita mendoakan mudah-mudahan beliau tetap produktif dalam menulis. Amin. Produktif dalam memberikan karya-karya kontroversial. Masih hidup. Nah, pertama mungkin saya mau minta maaf karena sudah molor 1 minggu, bukan karena sakit atau karena sibuk ya, karena memang tidak menyempatkan waktu, tidak mau dan tidak siap. Semua tergantung prioritas. Sekilas tentang buku ini. Jadi judul buku ini Sapien: A Brief History of Humankind. Sebenarnya masih mau tak tambah respon lama, tapi kayaknya terlalu. Jadi buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang penulis kontroversial, profesor di salah satu universitas di Israel, ya, Yuval Noah Harari. Katanya buku ini digadang-gadang sebagai salah satu buku yang paling kontroversial selama 1 dekade belakangan. Kenapa? Karena dari latar belakang beliau sebagai seorang sejarawan, tapi cakupan dalam tulisan-tulisan bukunya itu membahas banyak aspek, tidak hanya sekedar dari sejarah, tapi masuk sampai ideologi bahkan agama, sehingga menuai banyak respon dari para ilmuwan-ilmuwan. Buku ini juga termasuk salah satu bestseller dari New York Times. Lupa apa namanya. New York Times. Ya, New York Times pernah menjadi salah satu buku bestseller New York Times. Dan buku ini juga banyak mendapat pujian atau rekomendasi dari tokoh-tokoh dunia seperti Barack Obama, Bill Gates, bahkan Mark Zuckerberg. Sampai-sampai buku ini disejajarkan dengan buku mukaddimahnya Ibnu Khaldun. Jadi kalau buku ini disebut sebagai buku sejarah kayaknya kayak tidak cocok. Artinya tidak cocok. Buku ini melampaui buku sejarah pada umumnya. Dibilang buku ilmu sejarah bukan juga, karena ya tidak membahas ilmu sejarah, tapi lebih ke penulisan sejarah dan komentar beliau terhadap sejarah-sejarah, mulai dari sejarah awal mula terbentuknya dunia. Bukan historiograf. Bukan juga historiograf, kayak apa? Karena ini buku lebih banyak mengomentari teori-teori yang sudah pakem, teori-teori yang sudah mungkin menyebar luas di masyarakat. Mungkin saya mau mengawali diskusi ini dengan perkataan dari Panji Pragiwaksono di salah satu tour stand up-nya. Beliau mengatakan bahwa sesuai yang beliau kutip dari Tafsir Al-Misbah, saya tidak tahu benarnya karena belum pernah ngecek juga, bahwasanya Quraisy itu mengatakan evolusi itu teori evolusi Darwin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Artinya beliau tidak menyalahkan teori evolusi yang mana kita tahu bahwa teori evolusi itu banyak ditentang ulama-ulama Islam, tapi beliau tidak juga membenarkan. Itu yang saya tangkap dari tour stand up-nya Panji. Tapi dalam satu kesempatan juga Pak Quraisy pernah kan ditanya sekali bagaimana pendapat beliau tentang manusia purba. Nah, beliau di situ menjelaskan bahwa Al-Quran tidak menjabarkan bagaimana proses kejadian alam semesta. Dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan proses terciptanya manusia dari kalau di Al-Quran itu tercipta dari tanah kemudian ditiupkan roh. Ya. Beliau menganalogikan Al-Quran itu hanya membahas dari A sampai Z,
tapi proses dibalik terciptanya itu Al-Quran tidak membahas. Jadi ketika kita membahas evolusi, letakkanlah itu pada bagian ilmu pengetahuan, itu kata beliau. Jadi ketika teori itu memang benar, berarti itu adalah kebenaran dari ilmu pengetahuan, bukan kebenaran Al-Quran, karena Al-Quran tidak membahasnya. Dan apabila itu salah, ya kesalahan ilmu pengetahuan, bukan kesalahan Al-Quran. Saya bilang begitu. Quraisy. Jadi mungkin jelas apa ya? Beliau tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran ya, tapi mungkin lebih apa ya, kayak memproporsionalkan begitu. Bagaimana? Nah, kita jangan baca Quraisy ya, saya. Itu. Tapi beliau juga mengatakan kalau apa ya? Kalau kita tarik dari surah Al-Baqarah yang tentang pernyataan tentang ketika Allah meminta apa itu ayatnya? Meminta hujan. Bukan itu, maksudnya ketika Allah ingin menciptakan manusia. Oh, yang bertanya sama mereka. Nah, itu ketika Allah bertanya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 31. Saya ingin menciptakan di dunia ini khalifah. Terus malaikat protes. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ingin menciptakan manusia? Bagaimana itu terjemahannya? Kurang lebih mungkin seperti itu. Artinya di situ bisa mungkin sebahagian orang menafsirkan bahwa sebelum terciptanya Nabi Adam ternyata sudah ada manusia-manusia sebelum Nabi Adam. Bentuknya kita tidak tahu karena Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, tapi yang pastinya sebelum Nabi Adam itu sudah ada kehidupan menurut sebagian orang yang menafsirkan begitu. Itu. Jadi ya kemungkinan memang manusia purba itu kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak ada kalau kata Pak Quraisy Shihab. Nah, kenapa saya menjelaskan itu karena ya sebagian awal dari buku ini juga membahas sedikit banyak tentang evolusi. Walaupun kontroversi pertama dari buku ini nanti evolusi yang dibahasakan oleh Yuval Noah Harari ini jauh berbeda dari evolusi yang telah dijabarkan oleh Darwin. Nah, masukin bukunya kan? Nah, secara garis besar buku ini sebenarnya cuma terbagi tiga pembahasan. Pertama itu ada revolusi kognitif, cognitive revolution, revolusi kognitif. Kedua ada revolusi pertanian. Ini teorinya itu Nova. Bagus kapan toh ketika bilang sepenuhnya berbeda dengan teori Darwin. Bagus sebelumnya ada konsepsi dasar bagaimana itu teori Darwin. Ya, ada. Nah, Ada nanti sebelum lanjut menjelaskan ini toh. Yang ketiga ada revolusi sains. Ini inti dari buku ini hanya membahas tiga, walaupun nanti penjelasannya itu cukup jauh. Sebenarnya tidak susah, cuma ya karena bukan wilayah Kalimantan. Nah, yang ngeri ini kejauhan. Nah, dari revolusi kognitif. Jadi revolusi kognitif itu menurut Yuval Noah Harari itu berlangsung sekitar 70.000 tahun silam. Sebelum revolusi kognitif itu, kalau ya pasti sudah umum di pembahasan sains itu bahwa proses terciptanya alam semesta ini dimulai dari yang namanya Big Bang, ledakan besar yang terjadi sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu. Nah, itu yang disebut dengan proses fisika. Kemudian setelah itu setelah 300.000 tahun atom-atom itu kayaknya menyatu atom. Pokoknya itulah. Nah, itu proses kimia. Setelah itu 3,3
3,8 miliar tahun yang lalu itu atom-atom tadi itu berubah menjadi organisme menyatu menjadi sebuah organisme, itu yang disebut dengan proses biologi. Nah, ketika beliau menjelaskan ini tentang revolusi kognitif, membahas masalah evolusi, yang saya hasil bacaan saya itu beliau tidak menjelaskan bagaimana proses terjadinya manusia di situ. Artinya beliau hanya menjelaskan sedikit tentang evolusi manusia. Mungkin itu bisa apa ya? Ketika beliau juga mengkritik teori Darwin, tapi secara tidak langsung juga beliau tidak memberikan penjelasan yang eksplisit. Nah, kalau kita tahu kan teori Darwin itu evolusi Darwin itu manusia ya sudah sangat umum, mungkin berasal dari kera, ya kan? Dari kera berevolusi menjadi apa? Manusia yang mulai berpikir. Nah, kalau di buku Sapiens ini ketika sekitar 150.000 tahun yang lalu ya, nah Sapiens itu sudah ada, artinya sudah ada dalam bentuk seperti kita sekarang. Jadi bukan berevolusi dari kera, tidak. Hanya saja mungkin bentuknya ya, karena di situ beliau membahasakan itu kan Homo sapiens ya, Homo sapiens. Nah, ini Homo sapiens adalah satu dari beberapa jenis Homo. Homo itu kalau bahasanya kayak manusia, mungkin manusia bahasa. Bukan. Homo Sempurna. Enggak, sapiens itu yang manusia. Sempurna. Nah, Homo itu ya kalau terjemahan bebasnya manusia. Artinya dulu sekitar 150.000 tahun yang lalu di di dunia ini sudah ada beberapa Homo. Ada Homo sapiens, Homo neanderthal, Homo solensis, Homo erectus, nah itu. Nah, sapiens juga sudah ada. Sapiens sudah ada dalam bentuk ya seperti manusia pada umumnya, hanya saja mungkin ya beda-beda sedikit. Bahkan beliau membahasakan di bukunya ini, seandainya Homo sapiens di jasad Homo sapiens yang dulu itu diletakkan di laboratorium terus dibandingkan dengan manusia seperti sekarang, orang mungkin tidak akan bisa membedakan bahwa ini manusia yang sekitar 150.000 tahun yang lalu dari situ. Nah, ketika revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu, Homo sapiens ini kan aslinya kalau menurut beliau itu Homo sapiens berasal dari Afrika. Ya, Afrika. Nah, di situ tuh Homo sapiens dulu mendiami pulau di Afrika. Nah, dari sini mungkin proses evolusi manusia dimulai menurut Yuval. Kan kalau menurut Darwin kan mulai dari kera gitu kan. Nah, kalau menurut Yuval dari sini tidak. Nah, ini maksudku, ini berarti teorinya siapa itu Yuval, dia membantah semua itu homo yang lain. Tidak, dia maksudnya ada jelaskan. Jadi sebenarnya dulu itu sudah ada homo yang lain. Hanya saja berada di tempat-tempat yang berbeda. Homo erectus ada. Nah, yang bertahan sampai sekarang itu Homo sapiens. Karena kan sama ini yang homo yang lain itu kan seperti dari atas turun ke bawah. Nah, ya itu ada penjelasan di sini. Bukan maksudnya vertikal kenunya. Pertumbuhannya bukan horizontal. Mana ya? Dijelaskan dulu. Nah, itu nanti apa? Nah, ini. Itu tadi kalau yang begitu tadi kan disebut, kalau Yuval Noah Harari itu membahasakan teori eliminasi. Nah, eliminasi bukan revolusi. Jadi perjalanan manusia itu menurut Yuval tidak secara itu tadi apa? Vertikal. Tidak vertikal, tapi ini tadi secara eliminasi. Nah, ini eliminasi nanti ini ada dua lagi pembagiannya. Yang pertama itu ada interbreeding atau perkawinan. Nah, interbreeding, ada juga replacement, penggantian, replacement. Nah, replacement. Kalau interbreeding itu bagaimana ya?
yaitu tadi menurut teori interbreeding, perkawinan ini, sapiens itu bertemu sama homo-homo yang lain seperti Homo neanderthal. Kan kalau ciri khasnya Homo neanderthal itu otaknya besar. Nah terus nanti kawin dengan sapiens sehingga ya terciptalah seperti manusia kita sekarang ini. Tapi kalau di sini menurut Yuval ini tidak kuat, artinya kemungkinan perkawinan itu cukup kecil. Bahkan kalau di statistika itu cuma 4% statistikanya. Nah yang banyak diterima sama Egon ini teori replacement, penggantian. Nah, jadi ketika Homo sapiens meninggalkan Afrika, kemampuan yang dimiliki oleh sapien itu sudah bisa dibilang paripurna dalam artian dia itu berbeda dengan homo-homo yang lain, Homo erectus yang mengandalkan kekuatannya, pokoknya sapiens itu ketika meninggalkan Afrika itu sudah memiliki kemampuan yang paripurna untuk menjelajah dunia. Berarti manusia pertama yang diciptakan memiliki akal yang baik, misalnya kan selama ini teori-teori seperti itu kan revolusi manusia biasanya dia kan itu revolusi toh dari vertikal. Kenapa teori ini banyak orang yang dukung? Karena itu perkembangannya, misalkan otaknya besar tapi tidak ada isinya, lama kelamaan menjadi itu kenapa Homo sapiens kemudian yang paling akhir karena dia merupakan manusia yang sempurna. Nah, kan itu yang mendukung teorinya yang revolusi. Sedangkan ini apa yang mendukung Yuval pandangannya ini Homo sapiens bahwa dia itu semua itu manusia sudah ada nih. Nah itu kalau apa yang dukung teorinya? Bacaanku memang tidak ada nih, maksudnya asal mula tidak berarti tidak berdasar teorinya nih. Dibilang tidak mendasar. Kan ini tadi jelaskan di proses biologi kan. Anda tahu bagaimana prosesnya, tapi yang pastinya pastinya ada proses biologi sehingga tercipta Homo sapiens. Adapun mungkin nanti bagaimana prosesnya kayaknya tidak dijelaskan di sini di buku. Bukan tidak ke proses apa yang mendukung teorinya ini sehingga orang-orang bisa menerima teorinya. Teorinya tentang ini bahwa homo-homo ini telah ada dan hidup berdampingan. Beda halnya dengan. Nah itu kayaknya tidak dijelaskan di sini. Jadi pokoknya jelaskan saja pembagian wilayahnya, misalnya Homo neanderthal di wilayah ini. Berarti langsung nabagi. Langsung nabagi di sini. Iya. Karena kan kalau kayak teorinya Darwin kan dia didukung dengan bukti arkeologinya kan ada tuh dan berapa lama umurnya. Tidak bisa tidak terlalu ngerti aja pembacaan di sini. Nah itu dia ada dasarnya tuh. Ya. Kan memang dalam tahap itu ada heuristik itu. Pengumpulan datanya tuh. Ya mungkin ada, mungkin pasti ya. Mungkin, tapi kayaknya sampai ini kemudian verifikasi datanya bagaimana prosesnya. Karena yang fokuskan di sini bagaimana Homo sapiens itu bertahan sampai sekarang. Yang dijelaskan di sini juga begitu. Nah itu tadi dijelaskan kenapa Homo sapiens bertahan sampai sekarang, karena kemampuan. Nah ada dua kemampuan yang paling menonjol dari Homo sapiens dari homo-homo yang lain. Kalau homo yang lain kan ototnya besar, kalau Homo sapiens kan ya seperti kita biasa kecil. Tapi bertuhan ini tuh Yuval, dia bertuhan. Nah maksudnya kan kalau dia bertuhan kan bisa anu bilang tidak pasti ada lah proses anunya di situ, cuma mungkin saya tidak sampai membaca di situ. Yang mana lebih dominan dari anunya? Iya. Karena kalau teori-teori seperti ini seakan-akan bagaimana kalau dengan homo-homo yang lain yang tidak bisa bertahan, apakah lagi-lagi berangkat sama teologis tuh, apakah Tuhan sengaja menciptakan ini homo-homo yang lain untuk dieliminasi atau bagaimana? Ya pastinya di sini nah ini dimulai ketika 70.000 tahun yang lalu. Kenapa Homo sapiens bertahan sampai sekarang itu pertama karena kemampuannya membuat narasi menurut Yuval Noah Harari. Nah, jadi itu kemampuan sudah ada sejak lama.
ya mungkin bawaan biologis atau bagaimana ya menurut Ivan. Nah, dari kemampuannya membuat narasi ini membedakan dengan genus-genus yang lain, spesies-spesies yang lain. Kan kalau hewan kemampuan membuat hewan kan bisa berkomunikasi juga kan. Hewan-hewan yang lain bisa berkomunikasi tapi tidak bisa bernarasi. Jadi mungkin kalau hewan ya sebatas hanya bisa mengingatkan ada ancaman di belakang. Sedangkan manusia sapiens tidak. Sapiens itu memiliki kemampuan yang apa? Ya lebih dari kemampuan sekedar berkomunikasi. Nanti kuliah harus. Gimana tadi nih? Aku selesai kamu dulu dia udah tanya jawab. Hah? Nah, di pembahasan tentang revolusi kognitif juga ini ada satu apa ya? Yang kutangkap teori yang apa kayak terlalu apa ya? Ya, yang kontroversial mungkin teorinya. Ada namanya teorinya tuh Yuval Noah Harari. Imagine realitas. Ini dari landasan teori ini yang menyebabkan kenapa manusia bertahan sampai sekarang menurut Yuval Noah Harari. Namanya imagine realitas. Nah, imagine realitas ini nanti ada tiga. Tapi ada juga yang membagi dua. Pernah aku dengar itu bapak kita Buya Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalian kita bagi dua. Lupa pembagiannya pasti pernah waktu dia acaranya ini. Nah ini imagine realitas ada yang disebut dengan objective experience. Artinya pengalaman objektif, bahwa keberadaan sesuatu itu tergantung pada keyakinan kita. Keberadaan sesuatu tergantung kepada keyakinan kita. Contohnya, tidak. Keberadaan sesuatu itu tidak tergantung pada keyakinan kita. Itu namanya objective experience. Misalnya api, panasnya api. Panasnya api itu, walaupun kita yakini tidak panas, tapi kalau dipegang tetap panas. Objective experience, cuma apa? Bukan itu. Kemudian ada yang disebut dengan subjective experience. Subjective experience, yaitu kebalikannya tadi nih. Keberadaan sesuatu itu ada karena ya itu keyakinan kita. Misalnya kita yakin memiliki perempuan, memiliki seseorang, tapi dia tidak suka gitu. Tapi kan dia kini tetap, nah itu namanya subjective experience. Tetap dia kini ternyata walaupun dia tidak nonton itu, subjective experience yang lain. Kata Yuval Noah Harari. Nah ini, begitu contoh jadi, begitu contohnya Yuval. Atau ini contohnya. Nah ini intinya nih internal subjektif. Nah ini internal subjektif yang membuat kenapa sapiens bertahan sampai sekarang. Nah internal subjektif nanti itu juga dibahas di kalau saya mungkin salah pembacaanku di bagian ketiga. Keberadaan sesuatu itu tergantung kepada banyak orang. Artinya ketika orang banyak mengakui bahwa itu ada, ya maka itu adalah ada, walaupun itu hanya fiksi. Nah ini yang dikritik Pak Haidar Nasir juga, atau bagaimana kritiknya, pastinya dikritik itu masalah internal subjektif. Manusia sekitar 70.000 tahun yang lalu
kan sudah ada apa ya, kayak kepercayaan terhadap sesuatu, misalnya paham animisme lah, itu kan sesuatu yang animisme sesuatu yang hayali atau kepercayaan kepada Tuhan lah. Nah itu kepercayaan kepada agama. Agama kan objeknya tidak ada. Agama kan objeknya tidak ada. Tapi kita meyakini agama. Dipercaya oleh banyak orang. Nah itu yang membuat manusia kenapa bisa terus apa bahasanya? Hidup. Advance. Apalah advance. Pokoknya bisa advance bertahan sampai sekarang karena yaitu kemampuan itunya. Imagine realitasnya. Kemampuan membayangkan sesuatu itu, sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Jadi dan disepakati oleh banyak orang. Nah itu yang membuat Sepin bertahan dibanding genus-genus yang lain. Mungkin bisa diulang tadi, mungkin yang subjektif. Tidak penting ini subjektif. Hah? Saya tahu mau dengar. Ini teori dari Yuval Noah Harari. Kenapa Sapiens bertahan sampai sekarang itu karena ada imagine realitas. Nah imagine realitas itu ada 3, ada objektif realitas objektif experience, ada subjektif experience, ada internal subjektif experience. Nah objektif experience itu sesuatu yang walaupun tidak diyakini ada tapi pasti ada. Bara api, walaupun kita tidak yakin bara api tidak panas, tetap panas. Nah itu objektif experience. Kalau subjektif experience, sesuatu yang apa ya, kebalikan dari objektif experience. Wajib diperhatikan ini. Keberadaannya itu yang subjektif ini. Nah, subjektif experience itu keberadaannya itu tergantung atas keyakinan kita. Contohnya, kita meyakini bahwa perempuan ini menyukai saya, tapi dia tidak menyukai kita. Ya jadi dalam keyakinan kita itu dia tetap menyukai kita. Itu subjektif experience. Apa ya? Kayak ya cinta yang bertepuk sebelah tangan, itu subjektif experience. Nah, kalau internal subjektif, keberadaannya itu tergantung oleh keyakinan banyak orang. Seperti agama, uang, negara, Tuhan. Tuhan. Jadi ya kalau yang dikritik sama Pak Haidar Nasir itu ya itu tadi ini. Karena Yuval Noah Harari itu memposisikan Tuhan, agama itu sebagai sesuatu yang hayal, sesuatu yang fiksi, diadakan oleh kesepakatan banyak orang. Pak Haidar Nasir, bapak kita. Nah itu tadi revolusi kognitif ketika manusia memulai Sapiens meninggalkan Afrika, berkelana ke seluruh dunia dengan dengan membawa ini. Yang kedua, menurut Yuval Noah Harari, kenapa manusia bisa bertahan hidup, karena kemampuan storytellingnya, atau bahasa kasarnya itu katanya gosip. Nah, kan hewan lain tidak bisa bergosip, coba manusia bisa bergosip. Nah itu yang bisa. Nggak tahu bagaimana penjelasannya, kurang mengerti ya, tapi yang pastinya menurut Yuval itu ya itu kemampuan bergosipnya manusia sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Nggak tahu bagaimana, kurang mengerti juga. Nah setelah itu memasuki revolusi pertanian. Nah ini menurut sejarawan adalah lompatan terpenting, pencapaian terbesar manusia. Nah, itu dulu. Bagaimana nih? Mau pertanyaan selesai pi atau bagaimana? Mungkin dia Namanya bagaimana? Hah? Namanya Saya bagaimana? tahu yang boleh kalau di Saya juga sana tidak mengerti kan sebenarnya. selesaikan main dulu. Selesaikan dulu atau bagaimana? Tanya apa mengerti. Oh, ini yang terkait imagine reality. Apakah bisa dibawa ke masa sekarang? Yang dimana selama ketika ini masih ada, tidak akan terjadi yang namanya kiamat. Maksudnya? Kan ini imagine reality kan, kenapa manusia bisa bertahan sampai sekarang toh? Ya. Karena ini tadi Nah, jadi ketika ini tidak ada, maka saat itu terjadi kiamat. ketika tidak ada. Dan ketika manusia tidak ada, otomatis kiamat gitu. Itu kan teori agama. Ya, Bagaimana itu maksudnya? maksudnya ketika ditarik ke masa sekarang ini teori.
imagine reality, implikasinya teori ini bisa berakibat seperti itu tadi. Ini 3 faktor yang bisa jadi ketika faktor ini nantinya kemudian hari hilang dalam diri manusia, di situ juga akan terjadi kiamat. Ini kan tidak bakal hilang. Tidak bakalan. Tidak bakal hilang karena kan apa bahasanya tadi naluriah dari sapiens itu sendiri, bukan sesuatu yang diciptakan. Jadi kalau misalkan dibalik kiamat itu dibalik ini nanti kalau misalkan kiamat ketiga ini tetap masih ada, ketiga ini imagine reality. Kiamat. Kan kiamat itu kehancuran manusia toh. Kehancuran manusia. Oh, yang membahas kebangkitan kembali. Tapi pertanyaan mendasarnya, ini teori bisa tidak dibenturkan dengan aspek yang itu, bisa jadi penulisnya tidak percaya yang begitu terus iya, orientasi betul. Ya kalau dari itu sebenarnya orientasi teorinya tidak. Sebenarnya kalau dibaca tapi implikasi kan tergantung subjektivitas pembaca juga toh. kan kita tidak tahu bagaimana anunya tuh. Sebenarnya ini kalau menurutku kan ini buku lebih kayak ya sama aja siapa Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya. Itu kayak lebih ya kayak nasengaja na dobra naga anu na. Tapi sebenarnya teori sudah ada sebenarnya. Subjective experience kayak dia mengafirmasi kepercayaan adanya Tuhan tuh. Karena tapi kalau di tulisannya itu saya kan dia tidak percaya. Kita yakini bahwa dia suka kita tuh, meskipun dia sebenarnya tidak suka. Kan main-main di alam metafisika yang keyakinan, yang abstrak. Dibikin apa mang internal subjektivis. Internal subjektif. Toh, yang abstrak toh. Ini ada yang atau bukan kan? Kalau yang kutangkap itu dia mau sebenarnya tuh kan nanti juga nabas juga dia atas itu kayak uang negara bagaimana soalnya itu pembahasannya kenapa misalnya kenapa uang itu kan cuma kertas biasa tapi kenapa orang bisa meyakini astagfirullah. Jadi kesepakatan bersama pada kesepakatan internal subjektif. Masuk subjektif reality. Saya sepakat. Oh ya. Jadi yang internal pandang ngerti juga. Itu tadi yang mau dianu tuh maksudnya kan ini kalau masalah berbicara ke masalah implikasi kan subjektivitas tersendiri. Nah saya begitu. Kalau misalkan ketika ini yang dijadikan jadi ketika kiamat ini bagaimana? Kalau misalkan kiamat dan sampai kiamat manusia tetap mempertahankan ketiga ini berarti terbantahkan teori ini. Karena mati tadi manusia. Nama saya jadi itu bagus dibaca Homo Deus, ada juga ngebahas tentang kematian Homo Deus tapi belum pernah. Atau bagaimana kau? Ada. Saya implikasi. Dia itu betul-betul sebagai entahlah ini Yuval dia gunakan teori ini untuk apa gitu. Dia cuma untuk menjelaskan kenapa sapien bisa apa sampai sekarang bertahan sampai sekarang. Nggak jelaskan ya. Sampai sekarangnya, maksudnya tolak ukur sampai sekarangnya di masa ini. Sampai sekarang cara yang masa akan datang. Pernah kuliah juga seminarnya itu. Ya itu juga ngebahas kemampuan anunya juga ngebahas manusia kenapa manusia bisa bekerja sama bersama ratusan ribu orang padahal tidak saling mengenal. Nah itu juga masuk di situ juga itu. Karena ada kepercayaan terhadap sesuatu terhadap yang satu. Atau saya pernah juga jelaskan di seminarnya itu percaya kepada yang satu kan hanya kepada Tuhan. Maksudnya itu kelebihan yang dimiliki sapien. Maksudnya kelebihan yaitu saling mempercayai, saling percaya. Dia masuk di mana? Subjek maksud di ya mana? Ini internal subjektif. Meyakini. Ya kayak agama, contoh paling komplitnya itu agama. Kenapa kita bisa bersatu karena ini tidak perang padahal ini ya karena agama. Kecintaan agama. Nah, kemudian yang kedua itu ada revolusi pertanian. Nah, menurut para sejarawan itu
kalau revolusi pertanian itu adalah salah satu apa ya, kemampuan atau pencapaian manusia paling brilian. Ini sekitar berapa ya? Sekitar 12.000 tahun yang lalu. Nah, 12.000 tahun yang lalu. Nah, ini dibantah juga sama Yuval Noah Harari. Bahkan dia mengatakan bahwa apa namanya itu? Sebenarnya revolusi pertanian itu adalah hal paling buruk yang pernah terjadi pada manusia. Di situ kenapa kontroversial mungkin Yuval Noah Harari, karena itu banyak yang membantah teori-teori ini. Kan kalau sejarawan itu mengatakan revolusi pertanian itu awal dari kan ada yang bilang ketika manusia mulai mengenal api, mulai bisa menyalakan api itu. Kan Darwin begitu. Teorinya. Tapi kalau puncaknya itu ketika revolusi pertanian, ketika mulai manusia bisa mulai bercocok tanam. Nah, dibantah sama Yuval Noah Harari mengatakan bahwa justru revolusi pertanian itu adalah awal dari awal dari keburukan umat manusia yang terjadi sampai sekarang ini. Karena kenapa? Nah itu pertama, revolusi pertanian itu menurut Yuval itu menjadikan manusia pemalas. Nah, kan sebelum revolusi pertanian manusia sapiens dulu kan berburu, berpindah tempat dari ini. Nah setelah manusia mulai mengenal cocok tanam, manusia mulai menjadi agak pemalas. Cocok tanam yang bahas, cocok tanam bagaimana kah? Ya mulai bertani. Oh. Mulai bertani artinya ya sudah tidak mau lagi berpindah-pindah. Pokoknya fokus sama anunya. Ya itu katanya mulai menjadikan manusia mulai agak pemalas. Kita sekarang kalau bilang orang malas itu baring dia bikin. Bukan bertani. Orang bertani justru dibilang rajin. Bagaimana? Kemudian nah juga di revolusi pertanian itu mengubah kayak mindset umat manusia. Yang dulunya manusia itu kayak mungkin kalau ibaratnya seperti burung. Burung kan tidak memikirkan untuk makan besok. Pokoknya ya makan seadanya saja. Setiap hari ke sawah makan padi. Nah, di revolusi pertanian itu mindset manusia mulai berubah menjadi kayak hilang tawakalnya. Tawakal Allah. Hilang tawakalnya. Jadi manusia mulai kayak harus fokus besok makan apa, mulai menimbun makanan. Nah di situ mulai ya sifat-sifat buruk manusia itu mulai terjadi ketika revolusi pertanian. Nah yang kedua itu menurut Yuval, revolusi pertanian adalah revolusi yang paling keji. Bahkan dia mengatakan meninggalnya 15-20% populasi manusia ketika itu adalah ya ini pasca peristiwa revolusi pertanian. Karena ketika revolusi pertanian kan manusia sudah mulai mempetak-petakkan ini, mulai mengklaim-klaim wilayah. Kan dulu tidak berburu saja. Nah ketika revolusi pertanian manusia sudah mulai mengklaim wilayah. Nah ketika wilayahnya dimasuki oleh kelompok lain, karena kan dulu masih berburu tuh antar kelompok. Nah di situ mulai terjadi pertengkaran. Jadi pertengkaran besar itu ya dimulai dari revolusi pertanian. Itu kenapa Yuval mengatakan bahwa revolusi pertanian itu adalah revolusi paling bobrok dalam sejarah manusia. Tidak terinspirasi ayat Quran juga. Karena ayat Quran Habil dan Habil. Nah itu juga ada pikiran kerja sampai ke situ gimana itu. Karena kan Habil dan sama Habil bertani sama. Ya. Saya juga kayak pikiran tuh naik motor itu kepikir. Jadi jangan-jangan ada korelasinya kan. Secara kronologis kan naik mobil tadi. Iya. Secara kronologis mungkin Adam sama. Bisa jadi. Yang Itu apa watak manusia kan bisa jadi. Intinya ketika menurut Yuval itu revolusi pertanian itu merubah secara besar tidak hanya cara bertahan hidup manusia tapi wataknya juga dirubah. Ya, itu aku bilang tadi penting untuk itu minta bertanya apakah ini orang percaya sama Tuhan atau tidak. Tidak percaya. Karena
nggak percaya. Ya kalau orang sains kan ya secara pasti tidak percaya. Kalau orang sains yang percaya sama ini bukan ya kalau Ibnu Khaldun, maksudnya Anda lah. Karena banyak nak kritik di sini agama Abrahami juga nak kritik. Tapi kritik bukan berarti tidak menerima. Mending sering dia ya, mengkritik ya, ajaran-ajaran yang ada. Ya kritiknya jelas mungkin, tapi kan kritiknya dia itu ya ilusi, agama adalah ilusi. Dia menyatakan sudah jelas kok kalau bilang agama adalah ilusi ciptaan manusia. Walaupun mungkin dalam pribadinya tetap beragama, ya tidak tahu apakah. Tapi yang pastinya kalau dariannya kan ya jelas. Kalau sudah bilang ya agama adalah ilusi ya. Agama itu ciptaan manusia. Ya kan? Ya kecuali kalau memang secara privasi mungkin dia beragama ya tidak tahu. Anu lah pertanyaan mendasar, apakah dia percaya adanya alam metafisika atau harus yang empiris semua? Alam metafisika. Apakah dia penganut positivisme? Apa namanya positivisme? Itu dia percaya setelah diuji secara empiris baru dikatakan ya, valid. Ya, baru dikatakan kevalidan itu ada bukti empirisnya. Ya. Kan kayak teori-teori kayaknya percaya dia yang metafisika deh. Nah orang yang percaya metafisika cenderung bilang dia percaya adanya Tuhan. Ya tidak sampai baca sih. Ya jangan terbawa tuh teorinya orang itu kalau antar kedua itu yang bilang-bilang betul-betul harus ada bukti empirisnya pasti teorinya. Penting sebenarnya diterapkan teorinya Gadamer. Hermeneutika horizontal pembaca. Minum ya? Minum cekak. Iya. Guru sudah kasih minum kan? Sudah. Teori relativitas apa ini? Nah, guru juga harus minum. Iya, ada terutama. Ada kepada guru. Nggak terlalu banyak. Kayaknya ada yang gitu yang lain tapi nggak terlalu mungkin yang lain. Ya, hanya dulu. Nah di sini tadi di bagian dari setelah pasca revolusi pertanian itu ada subbabnya itu penyatuan umat manusia. Nah di sini ngebahas tadi yang ini. Di situ penyatuan umat manusia. Kenapa umat manusia bisa bersatu yang itu tadi? Ada pertama itu ada di revolusi pertanian di. Nah, pasca revolusi pertanian itu. Kenapa manusia mulai bersatu kan dulu ya? Kan belum ada di negara masih kelompok-kelompok orang. Nah kenapa mulai manusia setelah itu mulai bisa bersatu ya karena pertama ada Saya kira itu kelompok juga termasuk bagian persatuan. Kelompok. Saya kira itu orang kelompok-kelompok gitu kan bagian dari persatuan. Ya, persatuan. Persatuan itu aku bilang tadi. Orang yang berkelompok kan bersatu juga. Bersatu di internalnya. Bersatu internet. Ya bersatu mungkin lebih kayak bisa hidup berdampingan begitu mungkin. Katakanlah dari uang terus politik, politik, negara, ini Tuhan atau agama. Kenapa manusia bisa bersatu? Karena ini 4. Uang. Ya jelasnya mungkin kenapa uang itu nggak tahu bagaimana jelasnya. Uang yang menyatukan. Ya maksudnya uang gimana sih? Jelas semua dia. Ya, karena jelas. Uang kita bisa berteman. Cuy. Walaupun tapi nggak bahas ini bang, nggak tahu bagaimana gitu. Sempat nggak bahas juga nggak kaitan sama nama ini. Sekularis.
Intinya manusia bisa bersatu karena ada kepentingan. Ada uang di situ, uang. Tidak mungkin Pokoknya, bisa bersama karena ada kepentingan. Yuval itu mengatakan bahwa uang adalah puncak toleransi. Puncak toleransi. itu puncak toleransi. Ya, yang tetap walaupun uang itu banyak dicela sama agama Abrahamik pada saat itu, tapi ya tidak bisa dipungkiri semua uang. Baik. Uang yang menyatukan. Ya, uang yang menyatukan. Apa hubungannya sama meneraskan? Puncak toleransi. Ya, puncak toleransi semua bisa diselesaikan dengan uang. Toleransi kan kayak nggak tahu. Kemudian politik. Nah, politik di sini ya politik apa? Politik imperium. Menyatukan politik. Iya, sama aja kayak Nah, maksudnya politik di sini imperium. Nah, ini kontroversi kan ini Nuhara di sini masalah imperium. Jadi itu lebih ke, kalau nggak salah pembacaan dia kayak lebih ke mensetujui imperium. Apa bahasanya imperium? Masalahnya imperium dia kerajaan. Ya kerajaan apa? Sistem apa namanya itu? Sistem pemerintahan secara otonom. Monarki. Ya, monarki otonom bisa sama masuk. Otonom itu negara memiliki kemampuan untuk mengatur masyarakat. Jadi itu lebih ke ini, jadi politik di sini maksudnya imperium. Imperium bukan demokrasi. Imperium yang ya pemerintahnya monarki. Karena ya misalnya saja Inggris. Ketika Inggris berkuasa, itu kan imperium. Walaupun bertentangan dengan demokrasi, tapi ya secara bagaimanapun itu memberikan dampak besar terhadap persatuan di dunia. Pokoknya dia tuh kalau tidak salah menolak tidak terlalu setuju dengan penyatuan umat manusia itu karena demokrasi. Justru yang menyatukan umat manusia itu ya imperium tadi. Nah, kemudian Tuhan, agama jelas sih intinya agama. Maksudnya kenapa manusia bisa bersatu ya karena itu tadi agama, Tuhan, kepercayaan akan Tuhan, kepercayaan yang bersifat internal. Dalam pembacaannya ini Yuval kapan lahir aja, kapan ada agama? Dalam teorinya Yuval. Ya sama di awal masih. Nah, ini sebetulnya beda dia. apa? Maksudnya lahirnya agama pasca revolusi pertanian atau kan hadirkan di situ adanya agama intinya. Pasca revolusi pertanian mana baru ada agama atau revolusi kognitif ada memang agama? Kalau di ini ya ada kayaknya juga dijelaskan kan pertama kan animisme animisme ketika revolusi pertanian kan manusia mulai kan itu bagiannya beda mungkin itu tidak terlalu menjelaskan. Memang ketika teori pertanian revolusi pertanian itu kan manusia mulai kalau di sini mulai dekat dengan istilah-istilah dewa. Mulai ya itu manusia mulai lebih sering berkomunikasi dengan dewa. Ya tadi mungkin kayak sempat aku baca itu juga tadi Habil kayaknya ada kaitannya itu. Ada. Mulai berkomunikasi kan mulai memberikan sesembahan. Tapi tetap harus dilihat bagaimana pola kehidupannya ini, karena boleh jadi tidak pernah memang baca terkait itu tuh, tapi wajib dicurigai. Wajib dicurigai. Enggak ada lama sudah dibaca itu. Dan itu juga yang kayaknya itu kapan maksud teacher tadi. Kalau misalkan di bukunya ini Yuval tidak membahas di revolusi kognitif terkait Tuhan atau agama, lalu bagaimana dengan berarti dia tidak percaya juga ada manusia pertama nih? Tidak ada. Berarti memang membantah itu semua nih. Iya, dan dia masih termasuk ya. Karena kita kan yang kita percaya itu manusia pertama itu sudah agamis nih. Dan kalau keyakinan kita itu kan agama itu merupakan apa ya? Apa yang lahir memang dari diri yang melekat ya fitrah sudah fitrahnya manusia. Jadi memang dari manusia terciptanya manusia sudah ada yang dibilang agama. Nah, jadi kan ini kalau revolusi kognitif kayak bahas anunya ini kan manusia bisa hidup karena ada itu yang ketiga itu apakah Tuhan tidak masuk? Ya ada bahas.
Ya ada kayaknya pembahasannya sini, cuma enggak pegang. Ya, kalau misalkan dia kasih masuk Tuhan dalam revolusi kognitif, kenapa itu yang bisa dijadikan alasan persatuannya manusia? Karena agama. Di revolusi pertanian, kenapa tidak bersatu pasnya di revolusi kognitif? Ada memang di agama. Nah, ada memang di agama. Enggak, kalau di sini kayak masih animisme. Itu bagian agama juga loh. Karena Animisme, kepercayaan. percaya. Kepercayaan itu agama. Ya maksudnya secara eksplisit di sini mungkin Tuhan apa sih dewa. Ya ada gimana jadi bagaimana dia? Kepercayaan itu agama. Itu yang banyak wargata yang protes terkait KTP hanya 5 agama. Padahal kita memiliki banyak kepercayaan. Ya bahkan di sini tuh sebenarnya kalau di bab terakhir itu kalau nggak salah itu kayak sosialis kapitalisme dimasukkan juga dalam agama juga, termasuk agama juga, bahkan uang bisa jadi agama. Tapi maksudnya di sini pasca revolusi pertanian ya nggak tahu. Terpengaruh dari mana? Ini lupa. Terpengaruh dari mana dia? Itu juga penting diidentifikasi itu karena dia keterpengaruhannya kemana. Atau pure dari hasil Ada yang juga pure. anunya. Pasti ada transmisi keilmuannya. Darwin kan ya, ada dia tangan Darwin. Itu dia tadi masalah. Darwin kan ada, itu ada buktinya dia. Tapi kan ini biasanya juga kalau agama-agama animisme itu kan dulu misalnya orang yang percaya sama di sini, misalnya percaya menyembah inilah, misalnya menyembah pohon. Itu kan dulu orang yang menyembah pohon itu keyakinannya itu lebih bersifat apa? Tertutup. Maksudnya tertutup, dia tidak, keyakinannya itu tidak untuk orang lain. Saya jelaskan di sini. Kalau dulu Pak masih paham-paham animisme kan, kan bahasanya itu. Kemudian nanti pada kayak agama datang atau agama mempetakan dia agama formal sama non formal. Ya mungkin begitu. Maksudnya yang maksud di sini itu agama-agama besar. Sebelah sini. Di sana. Kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa nanti? Relnya sebelah mana? Ada juga di sini. Rel. Rel kecil. Oh, berarti gitu ya, oke. Apa yang namanya ini? Oh, yang maksud di sini agama-agama besar, bukan agama-agama Ya. yang paham animisme. Utara. Agama-agama besar ya seperti ya Yahudi, Utara. Kristen, Islam. Utara ya? Lanjut. Lanjut, oke. Ya begitu agama. Belum. Kan masuk. Nah, akhirnya nanti menurut Yuval ini pada akhirnya nanti itu agama akan terbagi dua saja. Nggak tahu. Ya, Mengerti gimana? agama baik sama agama jahat. Atas dasar apa itu? Kita sini capek-capek mau Siapa mau yang moderasi makan? beragama. Ya itu. Nggak tahu kan ya itu. Nggak tahu bagaimana penjelasan itu. Baca sendiri. Kan kayak terminologi juga memecahkan itu kayak mayoritas minoritas itu perlu. Tahu. Hah? Pasti ada mayoritas, ada minoritas. Apapun itu. Saya Ya, tidak. tapi deh karena itu yang kasih pecah orang belakang ini aku pikir gitu. Nih. Karena ada orang sadar saya mayoritas, Menyalahkan sehingga minoritas tuh. superiornya Ya. tinggi tuh, sedangkan minoritas ya inferior ki. Kan karena terminologi itu sih, sehingga muncul kecenderungan begitu. Kayak begitu juga agama baik, agama jahat. Itu kenapa mungkin Talal As'ad dia menyuarakan teorinya tradisi diskursif. Karena itu, karena walaupun kita berada di tradisi kecil, pasti dia akan larinya ke sumber otoritas Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimanapun nyelenehnya ini tradisi yang ada di masyarakat, yang dalam hal ini tradisi kecil atau yang minoritas tadi, pasti tetap akan dia dasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sejauh apapun itu kaitannya, tetap ujungnya pasti Al-Quran dan hadis. Tinggal bagaimana
kekuasaan itu membentuk mayoritas atau minoritas. Iya, kayak Itu aku baca-bacanya teorinya terlalu atas dasar apa katakan begitu? Itu agama baik agama Nah, jahat. itu enggak. Jangan sampai saya masuk dalam agama jahat.